Kisah nyata horor pesugihan warung sembako iri teman lainnya sukses. Di tengah hutan hijau yang rimbun, di sebuah desa kecil di Bogor, terdapat sebuah toko kelontong sederhana milik Arif. Toko tersebut terletak di sudut jalan setapak yang sering dilalui warga desa. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dengan atap genteng yang sebagian telah berlumut, menandakan usia bangunan yang tidak muda lagi. Pintu kayunya berderit setiap kali dibuka, seakan mengeluarkan keluhan dari masa lalu yang terpendam. Di depan toko, terdapat rak-rak berisi berbagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, dan bumbu dapur yang tersusun rapi, meskipun terkadang terlihat berantakan akibat kesibukan pengunjung. Arif, pemilik toko, adalah sosok yang tampak biasa saja. Dengan tinggi badan sekitar 170 cm, ia memiliki tubuh ramping dengan kulit sawo matang yang terbakar sinar matahari. Wajahnya dihiasi dengan kerutan-kerutan halus, mencerminkan beban pikiran yang selalu menghantuinya. Setiap pagi, Arif bangun sebelum matahari terbit, menghabiskan waktu berjam-jam menyiapkan barang-barang dagangan sebelum toko buka. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, berusaha menciptakan suasana hangat bagi pelanggan yang datang. Namun, di balik senyum ramah dan sapaan hangatnya, Arif menyimpan kerinduan yang mendalam akan hidup yang lebih baik. Sejak ditinggal pergi oleh istrinya beberapa tahun yang lalu, hidupnya terasa sepi. Dalam pikiran dan hatinya, terbayang impian masa lalu, sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Setiap kali melihat teman-teman sebayanya sukses dalam usaha mereka, rasa cemburu dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Mengapa mereka bisa sukses sementara ia terjebak dalam rutinitas yang monoton dan penuh kesulitan? Di tengah kesibukan mengelola tokonya, Arif sering mendengar bisikan tentang pesugihan di kalangan warga desa. Mereka berbicara dalam bisikan, khawatir akan pendengar yang mungkin menganggap mereka gila. Beberapa dari mereka mengklaim bahwa dengan bantuan makhluk gaib, seseorang bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Cerita-cerita itu membuat Arif semakin penasaran, dan rasa ingin tahunya kian mengguncang hatinya. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Arif duduk sendirian di belakang tokonya, dikelilingi oleh deru angin malam yang dingin. Saat itu, pikiran-pikiran tentang pesugihan terus menghantuinya. Ia teringat akan kehadiran Kiai Suro, dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, yang konon memiliki kemampuan untuk membantu mereka yang berani mengambil risiko. Rasa takut dan keraguan menggelayuti pikirannya, namun keinginan untuk mengubah nasibnya lebih besar. Arif mulai berpikir, apakah keberanian untuk melangkah ke dunia yang tak dikenal ini adalah jalan yang tepat untuk meraih impian. Pada malam itu, saat desiran angin berhembus lembut, Arif memutuskan untuk mengunjungi Kiai Suro. Langkahnya terasa berat, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan, Arif meninggalkan tokonya, melangkah ke dalam kegelapan malam yang menanti di depan. Dalam benaknya, terbersit harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, pesugihan adalah kunci untuk membuka pintu kekayaan yang selama ini ia impikan. Kisah Arif baru saja dimulai, dan perjalanan menuju keputusan yang akan mengubah hidupnya telah mengantarkannya pada sebuah takdir yang tidak terduga. Malam itu, suasana di desa Bogor tampak tenang, namun di dalam hati Arif, gelombang kecemasan dan harapan berperang dalam diri. Setelah berputar-putar dalam pikirannya, ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi Kiai Suro. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Suara dedaunan yang bergesekan oleh angin menciptakan melodi alam yang menambah ketegangan dalam hatinya. Setelah beberapa menit berjalan, Arif tiba di sebuah rumah tua yang terletak di tepi hutan. Rumah itu tampak angker, dengan dinding yang terbuat dari kayu gelap yang sudah lapuk dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Lampu kuning temaram menyala dari dalam, menciptakan bayangan aneh di dinding luar. Arif merasa sedikit ragu, namun keinginan untuk mengubah hidupnya lebih besar dari ketakutannya. Ketika Arif mengetuk pintu,
suara berderit terdengar seperti mengundang ketakutan. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri sosok Kiai Suro, seorang pria tua berambut putih panjang dan berjanggut lebat. Matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan, namun juga memberi kesan menakutkan. Kiai Suro mengenakan pakaian tradisional berwarna hitam yang menambah aura misterius di sekelilingnya. "Masuklah, nak," ucap Kiai Suro dengan suara berat. Arif melangkah masuk dengan hati berdebar. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan dupa, menciptakan atmosfer yang kental dengan nuansa supernatural. Di sudut ruangan, terdapat berbagai alat ritual, seperti keris, batu-batu aneh, dan lilin-lilin yang menyala bergetar oleh hembusan angin. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Kiai Suro sambil mengamati Arif dengan saksama. Arif menelan ludah, berusaha menata kata-katanya. "Saya ingin mencari cara untuk mendapatkan kekayaan, Kiai. Hidup saya sangat sulit," ungkapnya, suara bergetar. Kiai Suro mengangguk pelan, seolah memahami gelisah di dalam hati Arif. "Kekayaan tidak datang tanpa harga, nak. Apa kau siap membayar harga tersebut?" tanyanya dengan tegas. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. "Harga apa yang harus dibayar?" tanyanya, berusaha menyembunyikan rasa takut yang menghampiri. Dalam dunia ini, setiap keinginan memiliki konsekuensi. Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus memberikan tumbal. Sesuatu yang berharga bagimu, jelas Kiai Suro. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Arif. Ia terdiam, berpikir tentang apa yang bisa ia korbankan. Dalam bayangannya, sosok anjing peliharaannya, kecil, muncul. Anjing itu adalah satu-satunya yang menemaninya setelah kepergian istrinya. Malam itu, Arif pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung antara harapan dan rasa bersalah. Ketika sampai di rumah, Kecil menyambutnya dengan gembira, menggoyangkan ekornya seolah tahu betapa pentingnya keberadaan mereka satu sama lain. Tetapi saat melihat Kecil, hati Arif dipenuhi dengan rasa berat. Apakah dia benar-benar siap untuk mengorbankan sahabatnya? Dalam beberapa hari ke depan, Arif terjebak dalam kebimbangan. Setiap kali ia membuka toko, senyum pelanggan dan tawa anak-anak di desanya mengingatkannya akan kebahagiaan yang hilang. Namun, saat melihat rekan-rekannya yang sukses, rasa cemburu kembali menyelimutinya. Arif mulai mencari cara untuk menenangkan pikirannya, mencari jawaban di tempat-tempat yang biasanya ia hindari. Akhirnya, setelah berhari-hari berputar dalam kebingungan, Arif memutuskan untuk menemui Kiai Suro lagi. Dengan tekad yang menguat, ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan melakukan apapun demi mengubah nasibnya. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tumbal yang akan ia berikan adalah demi masa depan yang lebih baik. Namun, setiap langkah menuju keputusan itu seperti memasuki kegelapan yang tak berujung. Setelah memutuskan untuk melanjutkan ritual pesugihan, Arif kembali ke toko, tetapi perasaannya semakin berat. Setiap kali ia mendengar suara Kecil, hatinya bergetar, ia merasakan ikatan yang mendalam, tetapi ambisi untuk mendapatkan kekayaan seakan mengalahkan rasa cintanya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kesedihan, Arif siap melangkah ke dalam dunia yang tidak ia kenali, terjebak dalam dilema antara cinta dan ambisi. Kisah Arif dihadapkan pada titik kritis, di mana ia harus memutuskan untuk melangkah ke dalam kegelapan demi meraih impian yang tampak semakin menjauh. Keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan menentukan nasib sosok-sosok yang terlibat dalam perjalanan pesugihan yang penuh risiko ini. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Arif berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding rumahnya, menatap refleksinya dengan penuh keraguan. Jantungnya berdegup kencang, seperti suara genderang perang yang menandakan pertarungan batin di dalam dirinya. Dia mengenakan pakaian sederhana, kaos hitam dan celana panjang yang sudah mulai pudar warnanya. Namun, malam ini, dia merasa seperti akan memasuki arena pertempuran yang tak terduga. Setelah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, Arif melangkah keluar dari rumah. Kecil, anjing peliharaannya, mengikutinya dengan penuh kegembiraan. Arif mengusap kepala Kecil,
merasakan kehangatan dan cinta yang tulus dari sahabatnya itu. Namun, saat melihat mata kecil yang ceria, rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Apakah dia benar-benar siap untuk mengorbankan makhluk yang selalu setia menemaninya? Perjalanan menuju tempat ritual terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan setapak yang dilalui dipenuhi bayangan pepohonan yang bergerak seolah menyambutnya ke dalam dunia yang tidak pasti. Di benaknya, terbayang semua cerita tentang Kiai Suro dan ritual pesugihan yang akan ia jalani. Ketika tiba di lokasi yang ditentukan, sebuah lapangan terbuka di pinggiran desa yang dikelilingi oleh pepohonan, Arif merasakan hawa dingin yang tak biasa. Suasana malam itu terasa mencekam, seolah alam semesta sedang mengawasi setiap langkahnya. Kiai Suro sudah menunggu di tengah lapangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Dalam cahaya temaram, wajahnya tampak lebih tua dan lebih bijaksana. "Kau sudah siap?" tanya Kiai Suro dengan nada serius. Arif mengangguk, meskipun rasa takut dan keraguan masih menggelayuti pikirannya. Kiai Suro memberi isyarat untuk mendekat, dan Arif pun melangkah maju. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra yang dalam dan penuh makna. Suara Kiai Suro bergema di udara malam, menciptakan suasana yang hampir magis. Arif diminta untuk membawa kecil ke tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin-lilin tersebut. Dengan hati yang berat, Arif merasa seolah waktu berjalan lebih lambat. Kecil, yang tidak mengerti situasi, bermain-main di sekitar, menggoyangkan ekornya dan sesekali menggonggong riang. Ketika Kiai Suro memulai ritual, suasana semakin tegang. Arif merasakan energi yang aneh mengalir di udara. Kiai Suro menggerakkan tangannya, dan lilin-lilin di sekeliling mereka mulai berkedip, seolah merespons kekuatan yang dipanggil. "Kau harus memusatkan pikiranmu, biarkan makhluk gaib mendengar niatmu," katanya. Arif menutup mata, berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan kecil terus mengganggu fokusnya. Dari dalam dirinya, Arif merasakan pertempuran antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan cinta yang mendalam untuk sahabatnya. Ia berdoa dalam hati, berharap ada jalan lain. Namun, saat mantra terakhir dibacakan, suasana tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seolah menyuarakan ketidakpuasan. Kiai Suro mengangkat kerisnya, dan saat itu juga, Arif merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi mencekam. Kecil yang semula ceria tiba-tiba berhenti bergerak, menatap Arif dengan mata yang penuh kebingungan. "Kecil, jangan!" teriak Arif, namun suara itu terjebak di tenggorokannya. Ketika Kiai Suro menusukkan keris ke tanah, suara jeritan melengking terdengar, membuat Arif terperanjat. Suara itu bukan hanya suara angin, melainkan suara yang berasal dari alam gaib. Arif merasa seolah ada makhluk tak terlihat yang menjawab panggilan ritual. Dalam sekejap, kecil berlari menjauh, seolah merasakan bahaya yang mengintai. "Kecil!" teriak Arif, berusaha mengejarnya. Namun, Kiai Suro menahan Arif. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga jika ingin mendapatkan kekayaan. Tidak ada jalan lain." Arif terpaksa menelan rasa sakit dan ketakutan. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Dengan berat hati, Arif kembali ke tempat ritual, berusaha menenangkan dirinya. Dia teringat akan semua impian yang telah lama terpendam. Dalam sekejap, keputusannya bulat. "Baiklah, saya siap," ucapnya, suara tegas meskipun hatinya bergetar. Kiai Suro mengangguk, dan ritual pun dilanjutkan. Saat Kiai Suro melanjutkan mantranya, Arif merasa seolah terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam benaknya, terbayang kekayaan yang akan datang, toko yang ramai, kehidupan yang bahagia, dan semua impian yang akhirnya bisa terwujud. Namun, saat itu juga, bayangan kecil yang ketakutan terus menghantuinya, menambah beban di hatinya. Setelah ritual selesai, Arif kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Kegembiraan dan ketakutan bersatu dalam dirinya. Dalam beberapa hari ke depan, dia menyaksikan keajaiban. Toko kelontongnya mulai ramai pengunjung, barang-barang dagangan laku keras,
dan pendapatan meningkat pesat. Namun, di balik keberhasilan itu, Arif merasakan ada sesuatu yang hilang. Kecil mulai bersikap aneh, kadang-kadang menggonggong tanpa sebab dan sering menatap Arif dengan tatapan penuh pertanyaan. Setiap kali Arif melihat Kecil, rasa bersalahnya semakin dalam. Dia sudah mengorbankan sahabatnya untuk meraih semua ini, dan harga yang ia bayar semakin terasa. Dalam kesuksesan yang diraihnya, Arif tidak bisa mengabaikan suara hati yang terus berteriak, mengingatkannya akan keputusan yang telah ia buat. Kisah Arif semakin mendekati titik krisis. Dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan saat kesuksesan mulai menghampirinya, bayang-bayang masa lalu dan rasa bersalah semakin menghantuinya. Apakah kekayaan yang diraihnya benar-benar sepadan dengan harga yang harus dibayar? Arif kini berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan memiliki dampak yang tak terduga dan penuh risiko. Malam yang kelam tiba, menyelimuti desa dengan suasana yang menegangkan. Arif duduk di kursi kayu di depan tokonya, menatap keramaian di sekitarnya. Suara tawa dan obrolan hangat dari para pelanggan seakan mengaburkan ingatannya tentang Kecil, anjingnya yang kini semakin aneh perilakunya. Meskipun toko kelontongnya laris manis, ada sesuatu yang aneh menyelimuti suasana hatinya. Rasa bersalah dan ketakutan semakin menggerogoti pikirannya, seperti bayangan gelap yang terus mengejarnya. Setiap malam, Arif tidak bisa tidur dengan nyenyak. Suara gonggongan kecil yang tak terduga, di tengah malam, membuatnya terbangun. Kecil seakan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pandangannya, Arif melihat ketakutan dan kebingungan. Kecil tidak lagi menjadi anjing yang ceria dan penuh kasih, melainkan sosok yang selalu waspada, seolah menjaga Arif dari ancaman yang tak terlihat. Hal ini semakin menambah rasa bersalah yang menghantui Arif. Suatu malam, saat Arif sedang menghitung uang di belakang toko, Kecil mendadak berlari dengan panik, menggonggong seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Kecil, ada apa?" tanya Arif, tetapi Kecil hanya mendesis. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Arif berusaha menenangkan sahabatnya, tetapi Kecil terus berlari, seolah terpanggil oleh sesuatu yang tak dapat dipahami oleh manusia. Akhirnya, Kecil berhenti di depan pintu belakang, menatap ke kegelapan malam. Arif mengikuti Kecil, merasakan hawa dingin yang menyengat. "Tenang, Kecil, tidak ada apa-apa," ucapnya dengan nada lembut, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat matanya menatap ke arah kegelapan, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran yang mencekam, seolah ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari dalam rumah. Arif terkejut dan berlari ke dalam, menemukan tetangganya, Reni, berdiri gemetar di tengah ruangan. "Ada sesuatu yang jahat," teriak Reni, matanya terbelalak ketakutan. "Aku melihat sesuatu di luar. Itu bukan manusia." Reni terhuyung-huyung, menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menenangkan diri. Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. "Tenang, Reni, apa yang kau lihat?" tanyanya, berusaha menenangkan suasana. Reni menggelengkan kepala, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, tapi itu seperti hantu." Ketika Arif berusaha menenangkan Reni, suara kecil menggonggong semakin keras, seolah merespons sesuatu yang tidak terlihat. Kegelapan malam semakin pekat, dan bayangan-bayangan aneh mulai melintas di depan mata Arif. Dalam keadaan panik, Reni mulai berteriak lagi, "Itu datang! Itu datang!" Arif berusaha mengendalikan situasi, tetapi suara-suara aneh mulai memenuhi udara. Suara bisikan, suara langkah kaki, dan suara tawa yang tidak wajar seakan mengisi ruang. Reni terjatuh ke lantai, menggenggam erat tangan Arif. "Kita harus pergi," teriaknya. Namun, saat Arif berusaha membawa Reni keluar, suara yang lebih keras tiba-tiba menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Mereka berlari keluar, tetapi suasana semakin kacau. Beberapa tetangga yang lain juga merasakan kehadiran aneh ini, menambah kepanikan di tengah malam. Suara teriakan dan jeritan menembus kegelapan, menciptakan suasana yang mencekam. Arif merasakan ketakutan yang mendalam,
seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Saat semua orang berlari menuju masjid, Arif berusaha melindungi Reni dari kerumunan. Dalam perjalanan, ia melihat Kecil berdiri terpaku, menatap ke arah kegelapan dengan tatapan penuh ketakutan. "Kecil, ayo!" teriak Arif, tetapi anjingnya tampak terikat oleh kekuatan tak terlihat. Di masjid, suasana sedikit lebih tenang, tetapi ketakutan masih menghantui mereka. Arif dan Reni bergabung dengan warga desa lainnya, berkumpul di dalam masjid sambil berdoa. Suara zikir dan doa mengisi udara, berusaha mengusir kehadiran yang menakutkan. Namun, Arif merasa tidak tenang. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ini semua adalah konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Ketika doa dilafalkan, Arif merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. "Kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Bisikan itu menggema dalam pikirannya, membuatnya terhenyak. Arif menatap Reni, yang masih ketakutan, dan para tetangga yang berusaha menenangkan satu sama lain. Suara mereka terdengar samar di telinganya. Saat malam semakin larut, Arif menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Dalam kepanikan dan kegelapan, ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa harga dari kekayaan yang diperolehnya adalah ketenangan dan kebahagiaan yang telah direnggut dari orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, saat suara-suara menakutkan menghilang, sebuah momen hening menyelimuti masjid. Semua orang saling menatap, merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya sirna. Arif tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini bisa berakhir dan berharap bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Keesokan harinya, Arif mengunjungi Kiai Suro sekali lagi, kali ini dengan keberanian baru. Ia bertekad untuk mengembalikan semua kekayaan yang telah ia dapatkan dan meminta Kiai Suro membantunya mengusir kehadiran yang mengganggu. "Saya ingin mengembalikan semuanya, Kiai. Saya tidak ingin merugikan orang lain lagi," ucapnya, suara penuh penyesalan. Kiai Suro menatap Arif, matanya penuh makna. "Kau telah memilih jalan ini, dan jalan ini tidak akan mudah untuk dilalui. Tetapi jika kau bersungguh-sungguh, ada harapan untuk memperbaiki kesalahanmu," jawabnya dengan nada tenang, seolah memahami pergolakan batin Arif. Kisah Arif mencapai puncaknya, di mana ia dihadapkan pada keputusan sulit yang akan menentukan nasibnya dan orang-orang di sekitarnya. Pertarungan antara keinginan dan tanggung jawab, antara kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah dan cinta yang tulus pada sahabatnya, mengantarkannya pada sebuah titik yang akan mengubah segalanya. Dalam kegelapan malam dan ketidakpastian, Arif berusaha menemukan jalan kembali, meskipun harga yang harus dibayar mungkin lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan.